Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas sebuah updatean terbaru yang akan muncul di global dalam beberapa jam lagi setelah video saya ini dibuat. Jadi kemungkinan ketika video ini rilis, kemungkinan sudah keluar ya untuk updateannya. Mungkin saya bakal rilis videonya pagi aja, subuh-subuh jam setengah 5, supaya nanti barangkali pagi-pagi kalian bisa lihat dan kalian bisa dan seluruh updateannya itu bisa saya rangkum di video kali ini, teman-teman. Oke, jadi apa itu updateannya? Jadi kita lihat ke break the change ya. Jadi teman-teman kemarin malam ternyata ada updatean dari postingan Tokyo Ghoul Awakening yang katanya akan ada maintenance dan ada beberapa eh, hadiah gitu ya. Untuk kompensasinya adalah 588 diamond dan juga 2 tiket. Kemudian nanti akan ada updatean terbaru dan ini updatean yang benar-benar besar, teman-teman. Ada 6 updatean. Jadi kalau kita compare atau kita bandingkan dengan Break the Change, ini sebenarnya hampir sama. Yang pertama ada SR Static, kemudian ada pembaruan dari RTA Shop, kemudian ada pembaruan dari Forge Talent akan dikomparasi untuk combat powernya, entah nanti ada Forge Talent baru dan lain sebagainya. Kita coba lihat ya. Kemudian ada pembaruan Guaranteed Reward atau di bagian PT untuk Hero Carnival, teman-teman. Kemudian nanti akan ada peningkatan display aspek untuk kenyamanan dari player ya. Kemudian ada balanced terhadap sebuah taktik yang baru rilis di server global dan Break the Change. Ini hampir sama ya kalau kalian lihat untuk update-nya. Jadi nanti global ini akan mengadaptasi hal yang sama seperti Break the Change. Makanya saya udah siapin untuk login di Break the Change buat melihat apa aja kira-kira di dalamnya dari ke-6 updatean ini. Kalau nomor 6 saya tidak akan bisa melihatkan sama nomor 5. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu hal yang sulit buat dilihatkan ya. Butuh waktu dan butuh pengalaman buat dicoba-coba. Tapi untuk yang nomor 4 pertama ini saya bisa bantu lihatkan, teman-teman. Oke, kita bakal lihat ke sintesis SR static dulu ya. Kita bakal coba cari. Ini saya udah login di Break the Change. Biasanya ada di research ya kalaunya. Nah, ini ada taktik crafting. Nah, ini yang baru ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan crafting berdasarkan taktik yang sudah kita dapatkan. Di sini kita butuh 3 crafting. Artinya apa? Artinya kita butuh 3 taktik buat di-upgrade ke level selanjutnya teman-teman gitu ya. Dan di sini kalian bisa dapat bebas. Jadi misalkan kalian korbanin 3 warna kuning, bisa jadi kalian dapatnya yang universal, tapi bisa jadi kalian juga dapatnya yang DPS atau balance dan lain sebagainya. Apakah ada penambahan? Kayaknya ini ada ya. Ah, ini ada tambahan baru nih. Kalian bisa lihat aja ya. Mungkin ini adalah optimalisasi dari eh, taktik ya. Sekarang ada yang digunakan untuk hero provoke gitu ya. Dia damage-nya lebih sakit katanya gitu ya. Kemudian ada ini. Ketika ada orang yang mati, maka rekan satu timnya akan mendapatkan basic stat. Kemudian ini adalah ketika eh, level 1 itu damage-nya jauh lebih sakit. Intinya masih banyak lagi ya yang bakal bisa menunjang karakter-karakter kalian ya. Contohnya kalau CCG ya. CCG itu biasanya nggak butuh skill level tinggi ya. Beda kayak Augiri. Augiri itu kan ada yang namanya Kaneki Combat Outfit ya. Jadi dia level chartnya itu kartunya selalu level lebih tinggi. Makanya kartu ini sebenarnya tidak begitu bagus ya untuk karakter level 1. Tapi kalau untuk CCG ini benar-benar bagus ya karena CCG itu biasanya kartunya level 1 aja udah cukup sakit, teman-teman. Dan banyak lagi ya yang nggak bisa saya bahas satu persatu di video kali ini. Itu untuk updatean pertama ya. Jadi ada crafting untuk tick, teman-teman. Kemudian ada yang namanya penambahan item baru di real time shop arena ya. Jadi di real time arena shop itu yang dulunya cuma ada apa ya? Yang peningkatan fragment doang yang warna merah. Sekarang kita lihat isinya apa aja. Ya isinya sekarang ada macam-macam ya. Dulu kan cuma ada ini sama ini aja ya. Kemudian ada updatean terbaru yaitu menambahkan Venetian. Wah, ini bagus banget ya. Ini bukan, sorry sorry kok Venetian. Ini kan tiap bulan ya. Ada random UR cell. Ini saya nggak bisa lihat. Berarti memang dia full random ya. Nanti kita lihat seperti apa. Harganya 2.500 teman-teman. Setengah dari harga Venetian. Kalau kalian ada lebih banyak
koin ya, kalian bisa beli ini ya. Kemudian ada selection fragment. Wow, tapi nggak ada Arima merah ya. Untuk rilisan di global mungkin nanti baru akan ada sampai sini doang ya. Wasu belum keluar, 3 hero ini belum keluar. Tapi ini bisa kalian dapetin di shop dengan harga 80. Murah banget ya. Murah banget. Dan ini adalah karakter limited atau limited ya. Semuanya adalah karakter limited yang bisa kalian dapatkan lewat shop dari sini. Nah, saya jadi penasaran apakah ada penambahan baru di sebelah sini. Oh, dapat di sebelah sini masih sama ya. Kayak saya kira box yang ini kan banner-banner limited ya. Kirain saya di sini udah pada keluar semua, ternyata belum pada keluar. Ya jadi intinya gitu ya. Dan lagi-lagi nggak ada Tatara dan Madokure ya. Jangan sampai kalian beranggapan, oh bang Tatara merah itu kan sama Kure Mado kan bannernya limited sekarang. Kok nggak masuk di sini? Itu sebenarnya limited bukan karena mereka itu limited banner. Sebenarnya karena dia itu ada penukaran sama Renji yang masker. Kalau pandangan saya seperti itu teman-teman. Jadi dia nggak akan masuk ke sini ya. Jangan ngawur. Jadi gitu teman-teman. Jadi ya gini isinya ya, kalian mau ngincer owl silahkan, mau ngincer Tatara biru juga silahkan, itu ya Eto dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi di sini yang worth it ya cuman owl ya kalau kalian mau masuk Antiku dan Tatara untuk Aogiri. Kemudian yang lainnya Wasu kalau kalian Shishigi tapi belum muncul, Shinohara juga kalau kalian Shishigi. Dan ini kedua hero ini juga worth it ya. Karena ini buat di bagian assist kalian nanti setelah setahun atau 2 tahun main game ini mungkin semua assist bakal berubah ke Susukiyama dan juga Juzo Pet Boy. Untuk saat ini belum menjadi prioritas. Oke, kemudian ada apa lagi? Oke, ada ini ya yang baru lagi adalah fragment untuk mendapatkan satu buah penisian. Artinya apa? Ini kan kita butuh 100 shard ya atau 100 potongan untuk melakukan crafting satu penisian. Jadi 15 ini kita kumpulin sampai dia itu mencapai 100. Nanti kita bisa tukerin sama yang ini versi full gitu ya. Artinya apa? Artinya kita butuh, ini kan tiap ini ya, tiap minggu dapat 1 kali. Artinya kita butuh sekitar 9 minggu ya. 9 kali 15. Bentar, 9 kali 15. 8 kali 15. Oke, 7 minggu ya. 7 dikali 15. Tadi saya hitung 105. Artinya kalian butuh sekitar 2 bulan buat dapetin satu kepingan ini. Kalau misalkan dihargain ya berarti 7 dikali 750. Harganya sekitar 5.200 ya, hampir mirip dengan ini teman-teman. Harganya sama, tapi bedanya ini kita butuh waktu 2 bulan kurang 1 minggu buat dapetin satu Venetian. Kalau ini kan tiap bulan ya, tiap bulan ini kita bisa beli. Gak apa-apa, ini adalah item baru dan item yang cukup bagus. Nanti kita lihat juga apakah Venetian ini bakal hadir di beberapa red ya, supaya kita lebih mudah mendapatkannya, bukan cuma dari sini doang. Oke, bagus banget ya untuk updatean di RTA shopnya ada UR Cell Random, ada Special Fragment, dan juga ada Venetian Startup Crystal yang dalam bentuk shard. Oke, kemudian ada Optimize dari Forge Talent, teman-teman. Forge Talent kita lihat lagi. Forge Talent. Di bagian research ya kayaknya. Preparation. Forge Talent. Saya tidak begitu ingat, tapi yang bagian atas ini sepertinya ada yang ditambahkan ya. Dulu itu tidak mentok, teman-teman, untuk yang bagian atas. Jadi yang paling bawah itu mentok, tapi yang bagian atas itu cuman segini misalkan gitu ya. Sekarang ada increase damage dealt semua nih di bagian atasnya ya. Oke, Anteku. Iya ya, dia sekarang mentok, teman-teman. Ada damage dealt-nya sekarang. Coba bantu saya ini ya, bantu saya validasi atau koreksi kalau memang salah, silahkan dikoreksi. Tapi setahu saya itu belum full ya di Tokyo Ghoul Awakening. Sekarang update-nya adalah sudah bisa full. Oke, nice. Nah, ini ya, yang terakhir yang saya mau bahas dan ini merupakan updatean paling besar di game ini teman-teman. Karena ini sangat-sangat menarik banget.
Saya ucapkan selamat kepada kalian yang masih menabung, ya terutama pasti user CCG ya. Karena nanti yang di bagian karnaval ini bakal dirubah untuk bagian PT-nya teman-teman. Gila banget ini, PT-nya gila banget. Di, di mana kita ketahui ya, sebelumnya tuh pertama kali rilis, memang dia itu guaranteed bisa dapat karakternya, kemudian ada juga Venetian dan juga terobosan, dan satu lagi tuh adalah SSR tiket dan juga ada potensial. Dan rate dari karakternya itu sangat-sangat kecil teman-teman. Sekarang udah dirombak kembali dari Break the Chance buat meninggikan karakter utamanya dan boxnya ini juga ditingkatkan teman-teman. Jadi 30%. Jadi lebih mudah buat dapetin kedua hero ini harusnya ya, kedua item ini dibandingkan Venetian dan juga terobosan. Sayang sekali ya, sepertinya Aogiri banyak kelewatan atau banyak diamond yang spending, tapi banner ini atau updatean ini baru keluar. Ini sangat disayangkan. Karena apa teman-teman? Karena ini benar-benar bagus banget. Kalian tidak akan bisa mendapatkan tiket SSR dan juga kalian tidak akan mendapatkan apa istilahnya ya? Tidak mendapatkan potensial gitu ya. Bahkan yang sebelumnya itu pas waktu banner Ayato kan ini berubah ya, jadi kepingan-kepingan Venetian. Nanti akan dirombak lagi supaya menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kita penasaran juga kan ya, apa isi dari Carnival Selection Test ini yang menjadi box PT di angka 100 teman-teman. Kita lihat 1, 2, 3. Nah, ini lebih GG lagi coy. Jadi untuk PT yang isinya box ini kalian bisa mendapatkan beberapa hero Carnival yang sudah keluar dan beberapa hero apa ya, ini saya sebutnya apa ya, ini adalah hero yang eh, limited time, limited nanti kalian kiranya banner limited. Ini adalah hero event. Oke lah, saya pilih sebutnya hero event yang tidak akan pernah kalian bisa dapatkan untuk saat ini. Gitu ya. Kemudian ada karakter basic seperti Kaneki yang biasa ya. Nah, ada potensial juga ternyata. Jadi kalian di sini bisa memilih ya. Nih, kalian dapat memilih salah satu reward di bawah. Bang atau Mas, ini kan updatean di global juga ada seperti itu ya. Apakah ada box juga? Dan apakah isinya akan ada selalu seperti ini? Karakter-karakter karnivalnya. Gini teman-teman, saya bakal kasih tahu garis besar yang udah saya seringin atau saya sering lalui di game-game lainnya terkait PT yang isinya box banner karnival yang pernah rilis. Jadi gini, jadi tiap tiap banner karnival itu memiliki boxnya masing-masing. Catat itu ya. Tiap karnival itu memiliki box karnivalnya masing-masing. Contohnya ini. Ini kalian lihat di banner kata-kata awal ini Carnival Selection Chess. Kalau kata-katanya cuma ini doang berarti fix karakternya itu atau isi dari PT-nya adalah selalu ini hero-heronya. Tapi kalau kalian lihat di sini ada tanda titik dan gas gitu ya. Jadi ini adalah PT yang kalian bisa dapatkan di banner Uta Muda doang. Jadi kalau misalkan ada banner karnival selanjutnya, misalkan ada Arima Arima lagi ya, misalkan ada Arima karnival yang baru, itu ini nama Dax-nya ini saya yakin bakal berubah menjadi misalkan Regard gitu ya. Itu adalah PT atau box yang kalian bisa dapatkan pada saat Arima muda, Arima karnival lagi gitu ya. Nah, kalau muncul di global, artinya kalau selanjutnya adalah Amon, maka isi boxnya itu bukan hero karnival atau hero-hero seperti ini teman-teman. Gitu ya. Jadi mungkin ya, kalau dugaan saya, hero dari yang ada di box PT ini adalah yang pertama, syaratnya adalah harus H-2 karnival dari karnival yang sekarang berlangsung. Kalau ini kan sekarang bannernya Uta Muda ya. Sebelumnya adalah banner Arima Muda untuk karnival. Makanya Arima Muda tidak akan dikeluarkan di PT dulu. Artinya apa? Artinya ada masa rehat untuk karnival yang sebelumnya. Gitu teman-teman. Jadi nanti ketika di global, saya tidak tahu ini benar atau tidak. Silahkan dilihat dulu ya, karena ini yang saya omongkan hanyalah persepsi yang saya temukan di game-game lainnya itu seperti ini. Dan kemungkinan besar akan diadaptasi oleh Tokyo Ghoul Awakening dan juga Break the Chains. Di sini kan tidak ada PT-nya ya untuk Arima muda ya, makanya dia tidak masuk sini. Karena dia baru keluar. Sama halnya seperti global. Kalau nanti Amon keluar dan ada box seperti ini,
itu di dalamnya tidak akan ada banner sebelumnya. Yang dalam hal ini adalah Ayato. Ayato Pisai tidak akan ada di boxnya, melainkan harus dua banner sebelumnya. Yaitu apa? Berarti Kelabang dan juga Arima Iksa. Nanti akan ada di boxnya. Menurut saya seperti itu. Sama kayak ini ya. Ini kan dua banner sebelumnya adalah si eh siapa ini ya? Si Owl ya, Owl WT. Kemudian ada juga si Shu Sukiyama gitu ya. Kemudian ada Yamori, kemudian ada eh Ayato dan juga Amon teman-teman. Untuk Arima Iksa kenapa nggak keluar di sini Mas atau Bang? Karena dia udah terlalu lama. Itu kan banner pertama ya. Dan kedua adalah Kelabang. Bisa nggak nanti dia dikeluarin lagi di break change? Jawabannya tetap bisa teman-teman. Nanti di sini ujung-ujungnya akan di random. Tapi untuk saat ini dia itu keluarnya masih dalam sifat yang dua banner sebelumnya dan sampai dengan 6 banner sebelumnya gitu ya untuk di break the chance. Ini kan dua banner sebelumnya ya. Ini tiga banner sebelumnya adalah Su, 4 banner sebelumnya adalah Yamori, 5 banner sebelumnya adalah Amon, dan 6 banner sebelumnya adalah Ayato Pisai teman-teman. Di global juga nanti sama. Tapi entah ya developer mau ngasih kemudahan enggak untuk Ayato karena Ayato ini adalah banner terakhir yang dikasih PT yang jelek. Apakah memang nanti Ayato akan keluar juga di PT box dari Amon? Kita tunggu aja teman-teman. Cuman asumsi saya masih belum keluar untuk Ayato Pisainya. Tapi kalau developer yang ngerasa kasihan sama banner Ayato, ya udah mungkin bakal dimasukin ke Amon teman-teman. Nah untuk bagian sini nanti mungkin akan sama ya untuk di server server Awakening ya, saya tidak tahu juga sih. Kemungkinan karakter ini juga bakal dikeluarkan gitu ya. Bang atau Mas, sebenarnya kenapa sih PT ini dikeluarin gitu ya di server Break the Chance? Sebenarnya faktor utama otak atau dalangnya adalah server Awakening teman-teman. Ini saya udah selalu ketemu di game-game lainnya ya, yang sering mengeluarkan PT atau yang memiliki server induk ya, server induk misalkan server Cina gitu ya yang udah keluar duluan, kemudian global baru rilis. Itu mereka ngeluarin seperti ini karena global itu sudah ketinggalan event ini. Ketiga event ini sudah ketinggalan, makanya global itu mau dapetin karakter itu lagi dengan cara mengeluarkannya di PT box ini. Jadi paham ya? Jadi untuk Ayato Easter ini sebenarnya tidak akan keluar lagi, kemudian Toka Rabbit juga tidak akan keluar lagi, dan juga ini juga Kaneki dan juga Hinami ini tidak akan keluar lagi. Makanya Break the Chance mau nggak mau harus ngeluarin ini karena Awakening itu mau punya karakter-karakter ini gitu loh. Yang harapannya nanti kalau Awakening mau dapetin keempat karakter ini ya cuman bisa dapet dari sini. Tidak akan bisa dapat dari PT-PT lainnya gitu ya. Atau tidak akan ada bannernya. Kalau menurut saya seperti itu. Silahkan nanti dikoreksi ya kalau memang keluar bannernya ya mungkin agak sedikit meleset. Cuman untuk dugaan awal itu seperti itu. Kemudian ada ini ya, potensial. Saya nggak perlu bahas. Oke, ini merupakan updatean yang sangat-sangat bagus banget dan saya mau lihat probability-nya apakah ada yang baru ya. Apakah di sini ada potongan kepingan dari Penesian? Tidak ada ya. Jadi ada pure full Penesian. Yang tadi saya mengiranya akan ada potongan Penesian juga di sini ya, karena sekarang metode untuk mendapatkan potongan Penesian tuh baru ada di shop doang. Dan saya yakin nanti mungkin akan ada pembaruan lagi entah 2 bulan, 3 bulan lagi. Harusnya di sebelah sini ada kepingan penensian, teman-teman. Harusnya ya, karena kita tidak tahu lagi dapetin kepingan penensian di mana. Harusnya sih masuk sini gitu ya. Buat mempermudah entah rate-nya sangat kecil sekali gitu ya, 0,5% atau lain sebagainya. Tapi setidaknya harusnya kalau bisa masuk sini gitu ya. Walaupun sulit banget gitu ya, 0,1% juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman mungkin gitu aja ya pembahasan akan update di server global. Semoga ini sudah bisa memberikan wawasan kepada kalian dan kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Dan selamat sekali lagi buat player yang masih menabung karena PT-nya akan dirombak. Saya pribadi sangat senang sekali ya karena kalau Amon keluar di bagian PT itu harusnya ada Arima Ixa dan saya bisa sekaligus upgrade Arima Ixa saya ke Triple S yang sekarang udah di S-min dan Amon saya juga bisa berkembang dari gachanya. Oke, nice banget untuk updatean kali ini. Terima kasih developer. Sayang sekali Aogiri ya tidak menikmati banyak dari PT ini. So ditunggu aja di server global. Jadi untuk kepastiannya ya.
Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.